Salam damai sejahtera, saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Setelah kita bahas pada pertemuan pertama hal yang Tuhan Yesus lakukan sebagai bentuk keadilan sosial dan mujizat-mujizatnya, kemudian pertemuan kedua kita diteguhkan untuk menjadi saksi dalam menyatakan keadilan sosial. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita akan mencoba membahas pentingnya solidaritas kepada sesama. Solidaritas dapat dikatakan prinsip dasar ajaran Gereja Katolik. Bukan hanya solidaritas terhadap anggota keluarga dan teman sekomunitas saja, namun lebih luas lagi yaitu terhadap sesama manusia. Rasa solider yang berarti senasib dan sepenanggungan atau setia kawan, inilah yang menggerakkan kita untuk bertindak membantu sesama. Minimal untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar dari sesama kita. Untuk itu mungkin baik juga kalau kita dapat memahami apa kebutuhan dasar manusia, seperti sandang, pangan, dan papan. Selain daripada itu, kita manusia tentu juga memiliki kebutuhan emosional. Kebutuhan untuk dicintai, dihargai sebagai satu individu yang berbahagia. Inspirasi kitab suci diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Pada suatu hari berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu ia pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu dan katanya, "Rawatlah dia. Jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Nah, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Kisah di bacaan Injil tadi dimulai dari seorang ahli Taurat yang ingin mencobai Yesus. Dia bertanya bagaimana cara untuk memperoleh hidup yang kekal. Yesus sadar kalau dia sedang dicobai. Maka Yesus bertanya, seolah-olah Yesus mau berkata, "Loh, kamu ini kan ahli Taurat. Ya artinya kamu ahlinya. Kamu kan baca Taurat siang dan malam. Pasti kamu sudah tahu itu." Dan memang, dia memang menjawabnya dengan sangat baik. Katanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Sehingga Yesus juga langsung mengatakan, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Maksud Yesus,
Jawabanmu sudah benar karena pengetahuanmu memang sangat luas. Tapi pengetahuan saja tanpa tindakan nyata tentu tidak ada gunanya. Maka Yesus tambahkan, perbuatlah demikian. Jangan cuma tahu, tapi lakukanlah. Itulah cara terbaik untuk memperoleh hidup yang kekal. Titik. Namun karena niatnya untuk mencobai, maka ia lanjut bertanya, siapakah sesamaku manusia? Untuk menjawab pertanyaan itu, Yesus menceritakan kisah orang Samaria yang murah hati. Yang kemudian Yesus balik bertanya pada di akhir kisah tadi. Siapakah di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Sehingga ya si ahli Taurat ini tidak bisa tidak. Dia menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kenapa? Karena sebenarnya bagi orang Yahudi, orang Samaria itu bukan sesama. Maka dia katakan pun bukan si orang Samaria yang baik hati, tapi orang yang telah menunjukkan belas kasihan itu kepadanya. Sesama itu bagi orang Yahudi ya hanya orang-orang dari komunitas mereka, yaitu orang bangsa Yahudi sendiri, orang-orang yang tinggal bersama mereka yang menganut agama Yahudi, atau orang-orang proselit. Bahkan orang yang notabene adalah orang Yahudi sendiri sebagai pemungut cukai dan orang berdosa lain, meskipun dia orang Yahudi tapi dianggap tidak mengikuti ajaran mereka, dikeluarkan dari kelompok. Jadi mereka pun sudah bukan sesamanya. Di sini Yesus mau menjungkir balikan pikiran mereka. Yesus mengajak mereka berani berpikir lebih luas lagi. Ternyata masih ada kelompok yang dapat dikategorikan sebagai sesama. Meskipun ya dia itu musuh atau orang-orang yang telah menyingkirkan mereka. Atau orang-orang yang sebenarnya tidak memandang mereka sama sekali. Nah, sekarang yang jadi masalah, sampai mana kita perlu mengasihi sesama? Mungkin kita bisa belajar dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Saat Yesus bertanya berapa kali kita harus Petrus bertanya berapa kali kita harus mengampuni. Bukan 7 kali tapi 70 kali 7. Bukankah ini menjadi tidak terbatas? Mungkin kisah Tuhan yang murah hati dan hamba yang kejam ini dapat menjadi benchmark kita. Bukankah Allah telah lebih dulu bermurah hati kepada kita? Kembali pada kisah bacaan tadi, Yesus mengontraskan dengan sangat baik ketiga tokoh utama, imam, orang Lewi, dan orang Samaria. Kita semua tahu imam dan orang Lewi adalah orang Yahudi tulen yang memiliki kedudukan penting. Merekalah yang sesamanya menurut pandangan orang Yahudi. Namun ternyata dikatakan mereka hanya datang, lihat, dan lewat. Bahkan dari seberang, dari jauh. Dekat pun tidak mau. Mereka cuek atau mengabaikan. Padahal mereka adalah orang-orang yang dekat dengan bait suci. Kelompok orang yang dipandang relatif suci. Orang yang mengerti aturan dan orang yang dianggap dapat memberi teladan yang baik mengenai belas kasihan. Tapi apa yang terjadi? Mereka sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan itu. Meskipun mungkin mereka masing-masing memiliki 1001 alasan, tapi tetap saja mereka tidak menunjukkan belas kasih. Ingat loh, kisah ini bukan untuk mendiskreditkan para imam, pastor, atau para pejabat gereja. Tapi di sini dipakai untuk mengontraskannya dengan orang Samaria, yang orang yang sama sekali dianggap bukan sesama orang Yahudi. Mereka, orang Samaria adalah kelompok orang yang mereka tidak anggap sama sekali. Bukan bagian dari mereka. Ternyata malah orang Samaria inilah yang tadinya mereka anggap bukan pure blood, yang mereka anggap orang-orang sesat, orang-orang yang tidak ngerti apalagi menjalankan aturan Taurat. Ternyata orang Samaria inilah yang malah menunjukkan teladan belas kasihan untuk menolong. Dengan demikian kita bisa belajar dari orang Samaria ini. Dalam bertindak mengasihi sesama, pertama kita perlu memiliki hati seperti Yesus.
yang mudah tergerak oleh belas kasihan saat melihat orang yang butuh pertolongan. Bukankah Yesus sebelum melakukan tindakan kasihnya selalu dikatakan, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Kedua, kita harus berani mendekat untuk mengidentifikasikan apa yang dibutuhkan oleh orang yang sedang terpuruk tadi. Untuk kemudian kita juga berani bertindak secara nyata, turun tangan membantu, bukan hanya retorika belaka, tapi kita berani bertindak. Meskipun ya mungkin akan sedikit mengganggu perjalanan dan rencana hidup kita sendiri. Tapi ingat, kasih tanpa tindakan nyata adalah sia-sia. Seperti halnya iman tanpa perbuatan adalah mati. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe. Juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.